Alat dan bahan yang digunakan pada analisa kedua yaitu hand counter, buku identifikasi, ring sampel, dan buku catatan. Prosedur pelaksanaan untuk analisa yang kedua, setelah kita menemukan luas plotnya, di situ terdapat nilai 5 buah atau 5 kali lemparan. Kemudian kita lempar ring sampelnya sebanyak 5 kali. Setelah itu kita tandai dengan rafia dan kita hitung jumlah spesies pada masing-masing sampel. Setelah semua sampel diamati dan dihitung jumlahnya, kemudian kita masukkan pada tabel kedua. Di situ tabel kedua sudah dilampirkan, ada 6 spesies di 5 plot lemparan tadi. Yang pertama ada Amaranthus spinosus atau bayam duri. Yang kedua ada Epiomia aquatica atau kangkung air. Yang ketiga ada Euphorbia hirta atau patikan kebo, dan yang keempat ada Cyperus sp atau teki. Untuk spesies selanjutnya ada Physalis angulata atau ciplukan, dan yang terakhir ada Mimosa pudica atau putri malu. Perhitungan tabulasi data. Yang pertama kita hitung kerapatan mutlak suatu spesies. Di situ rumusnya adalah jumlah individu spesies tersebut dibagi banyak unit sampel yang dibuat. Jadi dalam rumus kerapatan mutlak kita hitung per masing-masing spesies, mulai dari Amaranthus sampai dengan Mimosa pudica. Untuk cara perhitungannya, yang pertama di Amaranthus, di situ jumlah individunya ada 6, kemudian dibagi banyak unit sampel yang dibuat ada 5. Jadi hasilnya adalah 1,2. Begitu juga seterusnya sampai dengan spesies ke-6. Setelah 6 spesies dihitung kerapatan mutlaknya, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Jadi hasil tersebut menunjukkan jumlah kerapatan mutlak semua spesies. Di situ terdapat nilai 7,8. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan kedua, di situ kerapatan nisbi suatu spesies. Sudah ditampilkan cara perhitungannya. Untuk rumus di situ kerapatan mutlak spesies tersebut dibagi jumlah kerapatan mutlak semua spesies dikali 100%. Jadi untuk perhitungan kerapatan mutlak dan kerapatan nisbi masih ada hubungannya. Jadi apabila angka untuk kerapatan mutlak belum selesai, maka kita tidak bisa melakukan perhitungan kerapatan nisbi, karena di situ ada jumlah kerapatan mutlak semua spesies. Perhitungan yang kedua yaitu frekuensi mutlak. Frekuensi mutlak dirumuskan jumlah plot di mana spesies tersebut terdapat dibagi jumlah seluruh plot yang dibuat. Untuk contohnya di situ di Amaranthus, kita cek pada tabel 2. Jumlah plot di mana spesies tersebut terdapat. Amaranthus terdapat pada 3 plot, yaitu di plot 1, plot 4, dan plot 5. Kemudian dibagi jumlah plot yang dibuat ada 5. Untuk perhitungannya 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Begitu juga dengan spesies yang lain.
Untuk perhitungan selanjutnya yaitu frekuensi nisbi suatu spesies. Untuk rumus yang digunakan yaitu frekuensi mutlak spesies tersebut dibagi jumlah frekuensi mutlak semua spesies dikali 100%. Untuk contoh yang pertama amaranthus tadi, di frekuensi mutlak hasilnya 0,6, dengan jumlah frekuensi mutlak semua spesies ada 3,8, kemudian dikali dengan 100%, ketemunya adalah 15,78. Kemudian kalian dapat menghitung untuk spesies berikutnya. Di situ sudah saya tampilkan di gambar dan hasilnya bisa dicek kembali. Untuk frekuensi nisbi di sini bisa diartikan adalah banyaknya jenis gulma yang muncul pada sampel pengamatan. Jadi dalam hasil ini bisa kita ketahui di situ nilai yang paling tertinggi ada spesies Euphorbia hirta atau patikan kebo dan Cyperus sp atau golongan teki. Perhitungan selanjutnya setelah kita kekerapatan dan frekuensi, kemudian kita hitung dominansi mutlak. Dominansi mutlak dirumuskan yaitu jumlah individu spesies tersebut dibagi jumlah plot di mana spesies tersebut berada. Jadi untuk contoh spesies yang pertama amaranthus, pada tabel pengamatan kedua di situ jumlah individunya terdapat 6. Kemudian dibagi jumlah plot di mana spesies tersebut berada. Untuk amaranthus ada di 3 plot, jadi perhitungannya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian untuk spesies lainnya bisa dicek di tabel pengamatan, dan setelah semua dihitung dominansi mutlaknya kita jumlah. Untuk jumlah dominansi mutlak dari pengamatan ini sebanyak 10,3. Kita lanjut untuk perhitungan selanjutnya. Setelah dominansi mutlak kemudian kita beralih pada dominansi nisbi. Untuk rumusnya di situ dominansi mutlak spesies tersebut dibagi jumlah dominansi mutlak semua spesies dikali 100%. Dominansi mutlak untuk spesies amaranthus di situ terdapat nilai 2 dibagi dengan jumlahnya 10,3 kemudian dikali 100%. Jadi ketemunya 19,41% pada spesies amaranthus. Kemudian untuk spesies lainnya bisa dicek pada gambar yang sudah ditampilkan. Untuk hasil dominansi nisbi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis spesies dengan nilai tertinggi yaitu spesies yang paling dominan pada area lahan budidaya. Dari hasil pengamatan dan perhitungannya, golongan Cyperus sp atau golongan teki yang paling dominan pada area lahan tersebut. Setelah semua rumus dan data-data dihitung mulai dari kerapatan mutlak, kerapatan nisbi, frekuensi mutlak, frekuensi nisbi, dominansi mutlak dan dominansi nisbi, kemudian kita beralih pada perhitungan IV atau input value. Di sini input value merupakan tabulasi dari keseluruhan yang sudah kita hitung. Untuk rumusnya yaitu kerapatan nisbi ditambah frekuensi nisbi dan dominansi nisbi. Untuk input value di sini yaitu penjumlahan yang memiliki satuan persentase. Dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian kita hitung per masing-masing spesies mulai dari amaranthus sampai dengan mimosa pudica. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Perhitungan input value sudah direkap semua, kemudian kita lanjut pada perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan SDR atau summit dominan rasio.
Jadi nilai yang paling dominan pada area lahan tersebut terdapat pada gulma jenis apa. Dari situ rumusnya bisa kalian cek atau bisa kalian tulis. SDR sama dengan input value dibagi 3. Jadi dari hasil penjumlahan IV tadi kemudian kalian bagi dengan angka 3, nanti ketemu nilai SDR nya. Dari hasil pengamatan yang sudah saya tampilkan di gambar, di situ mulai dari Amaranthus spinosus terdapat 16,8%, Ipiomia aquatica ada 13,39%, kemudian Euphorbia hirta ada 23,78%, Cyperus sp 29,79%, Physalis angulata ada 3,23%, Mimosa pudica 12,88%. Jadi gulma yang paling dominan dengan rasio tertinggi di situ terdapat jenis Cyperus sp atau golongan tepi. Dari sini penjelasan dari saya mulai dari perhitungan analisis yang pertama sampai kedua, semoga bisa dipahami dan dipelajari lagi.